Ada kondisi tertentu di mana klaim asuransi mobil kamu malah ditolak sama perusahaan asuransi. Nah, pastinya situasi kayak gini nggak enak dong kalau kita alami. Gimana kalau sekarang kita bahas aja seputar hal-hal yang bikin klaim asuransi mobil kamu ditolak? Pertama, dokumen yang dibutuhkan untuk klaim nggak lengkap. Ada banyak dokumen yang menjadi persyaratan wajib untuk melakukan klaim asuransi mobil. Dokumen-dokumen itu bakal ditinjau oleh perusahaan asuransi sebelum proses klaim disetujui. Jadi, kalau dokumennya nggak lengkap, ya otomatis klaimnya bakal ditolak. Atau paling nggak, ya perusahaan bakal meminta lagi dokumen yang belum kamu sertakan. Oh ya, sudah tahu belum dokumen apa sih yang harus dilengkapi saat klaim asuransi mobil? Silahkan cek di video sebelumnya ya, tentang cara klaim asuransi mobil. 2. Polis lapse atau polis nggak aktif. Ketika polis asuransi kita nggak aktif, ya otomatis perlindungannya juga nggak bakal aktif. Masa perlindungan asuransi mobil itu bermacam-macam. Ada yang 1 tahun, ada yang sampai 5 tahun, dan lain sebagainya. Biasanya nih, kita lupa untuk memperpanjang masa proteksi asuransi mobil kita, hingga akhirnya polis kita malah jadi lapse. Jika kita memang sering lupa melakukan perpanjangan, mungkin bisa disiasati dengan membeli asuransi dengan masa perlindungan di atas 1 tahun. Selanjutnya, polis dalam masa tunggu. Biasanya akan ada masa tunggu saat premi baru dibayarkan, umumnya berlangsung dalam waktu 1 bulan. So, dalam jangka waktu sebulan itu, kamu belum bisa melakukan klaim. Apabila terjadi musibah yang menimpa kita, ya sudah pasti klaim kita bakal ditolak sama perusahaan asuransi. Ada pelanggaran hukum. Sesuai dengan ketentuan polis standar asuransi kendaraan bermotor yang disahkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AUI, dalam pasal 3 ayat 4 disebutkan bahwa jika kamu sengaja memasuki atau melintas jalan tertutup, terlarang, atau tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor, atau melanggar rambu-rambu lalu lintas, maka dipastikan ketika ada musibah, klaim kamu bakal ditolak sama perusahaan asuransi. Selain yang disebutkan tadi, apa aja sih kira-kira tindakan yang dinilai melanggar lalu lintas? Pastinya mengemudikan mobil dalam keadaan mabuk, atau mengemudi di bawah umur, atau punya SIM yang sudah mati juga dianggap sebagai pelanggaran ya. Selanjutnya, batas waktu klaim sudah lewat. Waktu pengajuan klaim itu juga punya batas waktunya. Biasanya adalah 3 kali 24 jam setelah kejadian berlangsung. Itu sebabnya nggak baik menunda-nunda proses klaim asuransi mobil. Terus ada lagi, kerugian yang kamu alami ternyata nggak masuk dalam risiko yang ditanggung asuransi. Sebagai nasabah, kamu wajib teliti untuk membaca polis asuransi mobil kamu. Pahami dengan baik penjelasan dari seluruh risiko yang bakal ditanggung perusahaan asuransi dan mana yang tidak ditanggung. Jadi, jangan langsung mencak-mencak ketika klaim kamu ditolak. Coba baca lagi deh polisnya dan ketahui apa yang memang nggak ditanggung oleh perusahaan asuransi. Next, kerusakan yang disengaja. Daripada nggak kepakai asuransinya, gimana kalau mobilnya kita tabrakin aja atau dirusakin sekalian? Jangan ditiru ya guys. Ketika perusahaan asuransi melakukan inspeksi atas peristiwa ini dan menemukan adanya bukti manipulasi kerusakan yang kamu lakukan, percaya deh, klaimnya bakal ditolak. Ingat baik-baik guys, nggak ada yang rugi dalam membayar premi asuransi. Punya asuransi ibarat kita punya petugas keamanan yang bakal jagain ruko atau hunian kita. Ketika nggak ada maling atau rampok, apakah kamu rugi kamu bayar jasa mereka? Selanjutnya, mobil pribadi digunakan untuk kepentingan komersial. Misalnya, kamu iseng-iseng mendaftarkan mobil kamu untuk jadi taksi online dan kamu mengalami musibah pada saat cari penumpang dan mau klaim asuransi, apakah bisa disetujui klaimnya? Kalau sampai tim investigasi perusahaan asuransi itu menemukan bukti atas perbuatan alih fungsi kendaraan kamu ya dari kendaraan pribadi jadi komersial, maka besar kemungkinan klaimnya bakal ditolak. So, biar lebih aman ya, kalau memang ada alih fungsi kendaraan, ya lapor dulu deh ke perusahaan asuransinya. Terus ada juga nih, klaim tanpa persetujuan pemegang polis. Anggap saja mobil kamu dipinjam sama teman atau sama saudara dan musibah pun datang menimpa mereka. Apakah bisa teman atau saudara kamu melakukan klaim asuransi mobil tersebut? Jelas enggak. Klaim harus dilakukan dengan persetujuan pemegang polis. Dan kalau memang dia yang mau mengklaim, kamu harus memberikan surat kuasa kepada mereka. Dan yang terakhir, mobil dipinjam orang, lalu hilang bersama sopirnya. Ketika kamu meminjamkan mobil ke orang lain, maka sama saja dengan kamu memberikan izin mereka untuk memakainya dong. Kalau mobilnya malah hilang berserta sopirnya, maka bisa jadi ini ada indikasi tindakan penggelapan. Perusahaan asuransi pasti mikirnya begini, jangan-jangan kamu emang sengaja minjemin mobil ini ke teman dan bikin skenario seolah mobil ini hilang. So, kamu bisa klaim uang pertanggungan dari asuransi tersebut. Nah, setelah klaim, uangnya malah dipakai buat makan-makan. Jangan pernah coba-coba melakukan hal ini ya guys. Klaim kamu pasti ditolak. So, itu tadi hal-hal yang bisa bikin klaim asuransi kamu ditolak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cari asuransi mobil terbaik dan termurah se-Indonesia
Di LivePal aja, dengan lebih dari 4.000 bengkel rekanan dan 250 cabang rekanan di seluruh Indonesia, dijamin paling hemat. Diskon 25%, langsung aja ke livepal.co.id.